Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya cintai Ketua BEM, BLM, baik universitas maupun fakultas beserta jajaran, juga panitia Ombus tahun 2020 yang kami banggakan dan kami cintai, serta saudara-saudara sekalian mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 yang sekarang ini sedang mengikuti Ombus ya. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Deden Mulyana dan saya dipercaya untuk menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik yang insya Allah saya diberikan tugas oleh panitia Ombus ini untuk membawakan satu materi, yaitu paradigma pendidikan tinggi di era 4.0, di era industri 4.0. Mari kita simak bersama. Saudara-saudara sekalian ya, di dalam konteks era revolusi industri ini, tentunya disruption atau perubahan yang terjadi di era industri 4.0. Yang pertama adalah era industri 4.0 ini sama dengan transformasi digital pada banyak bidang manufaktur, pertanian, jasa, pendidikan, dan lainnya. Sebagai contoh, digitalisasi manufaktur menerapkan teknologi digital seperti intelijen, robots, drones, teknologi sensor, artificial intelligence, teknologi nano, dan 3D printing. Kemudian juga digital sektor jasa menerapkan Internet of Things, Big Data, Cloud, Digital Currency, dan juga Social Analytics. Nah, kemudian juga era transformasi digital ini mengakibatkan perubahan struktur pasar kerja, akan mengancam low skilled tenaga kerja dan muncul jenis pekerjaan baru. Sekaligus tentu menghilangkan sebagian jenis pekerjaan yang ada. Akibat dari transformasi pasar kerja, ini tentu dibutuhkan lulusan perguruan tinggi siap bekerja pada penyesuaian pekerjaan yang ada dan pada posisi pekerjaan yang baru. Implikasi dari era digitalisasi ini tentu mengancam tatanan sosial masyarakat, social automation, individual, turunnya tentu solidaritas, dan lain-lain. Dan mahasiswa tentu dan juga lulusan suatu perguruan tinggi ini memiliki kompetensi dan juga pengetahuan tertentu dan bauran keterampilan digital data sosial. Nah, kemudian continuous improvement, artinya dalam hal ini perbaikan berkelanjutan untuk sistem pendidikan dan pembelajaran. Tentu pelaksanaan kurikulum yang dilakukan secara continuous improvement perlu didukung dengan yang pertama adalah tata kelola yang baik, good governance, kemudian juga komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Yang dimaksudkan adalah terjaganya komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi atas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran terhadap aspek personal peserta didik atau personal relevance. Dan ini tentu menumbuhkan personal relevan yang tentunya pula dalam hal ini akan menumbuhkan apa yang dinamakan dengan life relevance. Dan penyusunan kurikulum ini tentu berisikan tentang knowledge, kemudian practical skill, lalu future skill, dan termasuk di dalamnya adalah karakter. Nah, kemudian dosen yang kompeten dan berintegritas tentu ini sangat diperlukan. Kemudian fasilitas yang menunjang, juga dukungan dalam konteks pembiayaan. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian yang saya cintai, bahwa di dalam konsep pendidikan ya, mahasiswa ini tentu selain ya yang terdiri dari kurikuler ya, dalam hal ini untuk bisa menciptakan hard skill begitu ya. Juga jangan lupa di sini ada yang dinamakan dengan ekstrakurikuler, yang tentu di sini akan menumbuhkan apa yang dinamakan dengan soft skill. Ya. Nah, sehingga dalam konteks ini tentunya ya harus ada keseimbangan antara hard skill dan soft skill.
untuk mencapai tujuan daripada pendidikan tinggi itu sendiri. Artinya, saudara-saudara sekalian tentu dituntut ya untuk menumbuhkan suatu soft skill bahwa saudara harus tentu care ya terhadap organisasi kemahasiswaan atau dengan kata lain ikut berpartisipasi ya di dalam kegiatan kemahasiswaan. Dan ini tentu akan menjamin ya adanya suatu mutu atau kualitas daripada lulusan suatu perguruan tinggi. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian ya, di dalam profil sivitas akademika tentu di sini dikembangkan melalui lingkungan belajar yang syarat dengan etika dan budaya akademik seperti kejujuran ilmiah, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi saudara-saudara sekalian tentu akan sangat berbeda sekali ketika dibanding dengan pada saat saudara-saudara mengikuti pendidikan di SMA misalnya sekolah menengah atas gitu ya, dengan pendidikan tinggi tentu ini akan sangat berbeda ya. Jadi dalam konteks ini tentunya mengenai kepemimpinan itu sendiri ini sangat diperlukan tentu ya. Artinya dalam hal ini sistem kerja dan juga komunikasi yang sifatnya persuasif tentu ini akan sangat diperlukan untuk menghadapi era industri 4.0 ya. Dan ICT ya, Information Communication Technology ini juga sangat menentukan. Demikian juga dengan jejaring kerja atau networking ya. Nah, sehingga dalam konteks ini tentu komitmen integritas soft skills begitu ya, demikian juga pengembangan di bidangnya dalam bentuk keterampilan profesional hard skill tentu ini sangat diperlukan. Dan tentu ini dimaksudkan adalah untuk membentuk kepekaan sosial terhadap kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya disinilah muncul apa yang dinamakan dengan jiwa kewirausahaan. Nah, ini sejalan dengan visi daripada Universitas Siliwangi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa itu soft skill? Soft skill yang dimaksudkan adalah keterampilan seseorang ya dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skills. Dan juga keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau intrapersonal skill yang tentu mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Dan ini sudah barang tentu soft skill ini tidak bisa diperoleh di bangku kuliah gitu ya. Melainkan saudara-saudara sekalian dituntut untuk bisa berinteraksi ya dengan sesama melalui organisasi kemahasiswaan yang ada gitu ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian pada era digital saat ini, era industri 4.0, tentunya pergeseran kebutuhan dasar ini terjadi dari kebutuhan fisik ke komunikasi. Apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow ya dengan hierarchy of needs-nya gitu, dengan tingkatan kebutuhannya ya, ada psychological needs, kemudian safety needs, belonging and love, lalu esteem needs, lalu juga self actualization. Nampaknya sebagai kebutuhan dasar ini perlu ditambah untuk saat ini ya, di mana kita tanpa gadget, tanpa berinteraksi di internet, tentu ini nampaknya suatu hal yang hambar rasanya begitu ya. Oleh karena itu kebutuhan dasar dalam bentuk wifi ya, jaringan internet dan juga baterai begitu ya, di mana misalnya di semua tempat tentu ya ketika kita low bat pasti yang dicari adalah charging dalam arti kata untuk mengecas HP atau gadget ataupun laptop kita gitu ya. Nah, kemudian di dalam disruption era ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi teknologi ini mengubah segalanya ya. Yaitu dalam bentuk artificial intelligence, robotic development, data science, Internet of Things, cloud, biotechnology, big data, dan sampai dengan drones begitu ya. Dan ini sudah barang tentu bagi saudara-saudara sekalian merupakan suatu hal yang tidak aneh. Nah, di dalam pendidikan ya, edukasi begitu ya. Di sini bahkan di Jepang ya, pendidikan untuk anak-anak ini sudah menggunakan robot, dan mereka anak-anak di Jepang itu lebih senang diajar dengan robot karena robot mungkin tidak pernah marah begitu ya, sehingga dalam hal ini lebih disenangi. Nah, tapi bagaimanapun tentunya ya terkait dengan proses pendidikan pembelajaran tidaklah demikian. Artinya ya mengenai masalah karakter itu tentu perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu di dalam
menyongsongnya era industri 4.0 ini di dalam dunia pendidikan tentu ya kita harus melakukan pergeseran ya dari paradigma lama ke paradigma baru, old paradigm to shift to new paradigm, yaitu dalam bentuk ya di sini literasi dalam arti kata literasi lama ke literasi baru, atau dengan kata lain di sini ada diperlukan perpaduan antara literasi lama dengan literasi baru. Jadi tidak cukup dengan hanya literasi lama dalam bentuk membaca, menulis, menghitung, ya tidak cukup, melainkan dalam hal ini harus diimbangi dengan literasi baru dalam bentuk literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia atau humanities ya di sini. Dan disinilah barangkali untuk suatu perguruan tinggi ya untuk menyiapkan para lulusannya perlu membekali tidak hanya literasi lama tapi juga dengan literasi baru. Nah, jadi dalam konteks ini saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, di dalam konteks menghadapi gitu ya era industri 4.0 ini jangan sampai ya kita ketika melakukan suatu aktivitas di mana dalam hal ini kita menemukan suatu kegagalan, jangan sampai terjerembab atau terperosok pada lubang yang sama. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini ada 10 faktor sukses ya di dalam hal menghadapi era industri 4.0. Nah, ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, jujur itu number one, ya. Jujur itu adalah yang diutamakan, nomor 1. Kemudian yang kedua adalah disiplin, yang ketiga gaul, ya, good interpersonal skill, yang keempat dukungan, ya, dari pasangan hidup, kemudian yang kelima bekerja lebih keras dari yang lain, yang keenam mencintai apa yang dikerjakan, yang ketujuh kepemimpinan yang baik dan kuat. Lalu yang kedelapan, semangat dan kepribadian kompetitif. Kemudian pengelolaan kehidupan yang baik. Lalu yang ke-10 adalah kemampuan menjual gagasan dan produk. Jadi dalam konteks ini tentunya ya ke-10 faktor sukses ini hendaknya saudara perhatikan betul begitu ya. Dimanapun saudara-saudara berada begitu ya. Sekalipun nanti saudara-saudara sekalian telah menjadi mahasiswa di Universitas Siliwangi ini, nampaknya ke-10 faktor sukses ini perlu untuk saudara-saudara sekalian perhatikan ya. Karena berbicara kejujuran tentunya ya, ini perlu kita perhatikan dengan baik, artinya ya bahwa tanpa kejujuran begitu ya, maka aktivitas-aktivitas lain itu nampaknya akan sia-sia gitu ya. Jadi jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, tentu ini sangat diperlukan. Mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan begitu ya terkait dengan mengenai pendidikan tinggi ya di era 4.0 ini, industri 4.0 ya, karena waktu juga yang sangat terbatas begitu ya, sehingga untuk kaitannya dengan masalah keunsilan barangkali ya, saudara-saudara sekalian nanti akan mengetahui lebih jauh ya melalui dosen wali, melalui ketua program studi ya, sehingga dalam hal ini secara komprehensif tentunya saudara akan mengenal lebih jauh tentang unsil, tentang fakultas, tentang program studi. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.